Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu raksasa dunia ya. Itu tidak laku Bitcoin ETF-nya. Apakah ini bad news dan apakah seperti apa? Dan bagaimana sih sebenarnya hal yang sedang terjadi di dalam Bitcoin ETF ini? Karena memang banyak sekali pro dan kontra ya tentang adanya ETF ini. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu coba, karena harga lagi bagus nih, kita sambil trading aja ya. Kita sambil trading. Kita pakai leverage 50. Kita open 100.000 lah. Sell short. Kadang gue bingung ya bilang bahwasannya no porto hoax. Lu buta apa kayak gimana ya? Karena setiap kali gue tampilin video, gue tampilin ini, emang lu buta? Lu nggak tahu. Kalau lu tanya saldonya di mana, ini nih coy. Ini nih. Masih lah. Kita sambil sell short ya. Oke, ada berita di dalam Bitcoin tentang Vanex ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, ya klik dulu ya. Vanex itu apa? Nah, Vanex itu adalah manajer investasi global dengan kantor di seluruh dunia untuk membantu Anda menemukan konten yang sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Ya, seperti halnya sebuah institusi yang mencakup seluruh investasi seperti itulah ya. Dan Vanex itu juga salah satu perusahaan yang mendukung ETF itu tadi. Nah, kalau misalkan kalian bertanya berapa sih total kekayaan Vanex itu ya, sebelum kita lanjut terhadap intinya, kalian harus tahu nih Vanex itu apa, karena sesuatu ini atau news ini ada hubungannya dengan Vanex, oke? Jadi kalau misalnya kalian nanya Vanex itu udah tahu pengertiannya tuh kayak gini nih ya. Perusahaan ini terlibat di dalam penerbitan produk dana yang diperdagangkan di bursa, meskipun juga berurusan dengan reksadana dan rekening. Nah, intinya dia itu juga support ETF, dan salah satu perusahaan yang tadinya excited mendengar SEC menyetujui ETF. Vanex aset total itu kalau nggak salah 200 juta dolar deh, seingat saya ya. Nah ini ya, ada beberapa data ya. Total aset yang dikelola oleh si Vanex itu adalah 89,5 miliar per 31 Desember 2023. Dan kalau misalkan kalian nanya berapa kapitalisasi pasar yang ada di dalam Bitcoin ya, kita ngeceknya spot ya. Karena apa? Vanex itu kan ETF itu kan spot. Jadi kita tidak melihat derivatifnya ya. Jadi yang kita lihat adalah spotnya, oke? Nah, spot Bitcoin ini mencapai kurang lebih 834 miliar 628 juta 129 ribu dolar, oke? Jadi kalau misalkan kalian nanya berapa perbandingan antara Bitcoin total spot di dalam Vanex itu, kurang lebih sekitar 1:10 ya. Ini kan 800 miliar, sedangkan ini kurang lebih 90 miliar ya, kurang lebih 1/10-nya dari total kapitalisasi pasar yang ada di dalam seluruh dunia. Oke, nah kalau misalkan kalian cek Vanex Daily ETF, ini beritanya masih jarang banget ya. Per saya buat video ini, nggak tahu ya kalau besok mungkin udah banyak influencer atau yang lembaga Indonesia itu memberitakan Vanex Daily ETF, oke? Nah ini beritanya dari 9 jam lalu. Sekarang adalah tanggal 18/01/2024 jam 8 pagi saya membuat video ini. Dan ini masih diposting 9 jam yang lalu, jadi masih belum terlalu banyak ya. Nah oke, kita cek aja ya.
Nah, ini beritanya dari salah satu koin dari Telegraph ya. Vanek akan menghapus ETF strategi Bitcoin dengan alasan kinerja dan minat investor. Mari kita baca pelan-pelan biar kalian paham ya. Keputusan untuk menghapus saham Vanek Bitcoin di strategi ETF terjadi kira-kira seminggu setelah perusahaan tersebut menerima persetujuan dari SEC untuk mencatatkan saham ETF Bitcoin spotnya. Nah, jadi ini terjadi itu setelah 1 minggu SEC meng-approve, oke? SEC meng-approve ETF ini tadi ya. Perusahaan manajemen aset Vanek ini mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menutup dan melikuidasi Bitcoinnya dan dana yang diperdagangkan di bursa strategi kurang dari 2 tahun setelah diluncurkan. Dalam pengumuman 17 Januari, Vanek mengatakan Dewan Pengawasnya menyetujui likuidasi dan pembubaran ETF strategi Bitcoin di CBO BZX Exchange yang telah terdaftar sejak 2021 November. Keputusan itu diambil kira-kira 7 hari setelah perusahaan manajemen aset menerima persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk mencatatkan saham ETF Bitcoin spotnya. Oke, kalau kalian tidak paham, jadi di dalam 17 Januari menyatakan Dewan Pengawasnya atau pihak Vanek itu menyetujui melikuidasi itu alias meng-close all posisi semua yang ada di dalam exchange-nya yaitu BZX Exchange, oke? Yang telah terdaftar sejak 2021 November, oke? Jadi misalkan investor-investor semuanya itu totalnya kan main di entitas A gitu kan. Jadi di tanggal 17 Januari itu sudah melikuidasi semuanya, oke? Seperti itu. Mari kita baca semuanya ya. Vanek terus memantau dan mengevaluasi penawaran ETF berdasarkan sejumlah faktor, antara lain termasuk kinerja, likuiditas, aset yang dikelola, dan minat investor. Kata Vanek, keputusan untuk melikuidasi IMF diambil berdasarkan analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan operasional lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, terkait Vanek menjanjikan 5% keuntungan spot Bitcoin ETF kepada pengembang inti setelah persetujuan SEC. Manajer aset mengatakan pemegang saham masih dapat menjual saham mereka di dalam ETF strategi Bitcoin hingga 30 Januari. Jadi, tanggal 17 Januari itu diumumkan akan melikuidasi. Dikasih waktu sampai tanggal 30 Januari, oke? Jadi kemungkinan di video saya sebelumnya kan saya bilang bahwa saya Februari itu bisa kepala 3. Oke, nanti saya akan jelaskan alasannya, oke? Jadi 17 Januari itu diumumkan sampai batas 30 Januari. Jadi silahkan jual sebelum dilikuidasi secara paksa kan gitu ya. Dalam postingan 17 Januari di X alias Twitter ya, sekarang jadi X ya. Vanek menyarankan ETF tersebut terkait dengan Bitcoin berjangka telah dihapus karena SEC menyetujui sarana investasi spot Bitcoin. Vanek Bitcoin Trust ETF di bawah ticker holder ya maksudnya telah tersedia untuk diperdagangkan di exchange mereka sejak 11 Januari dengan semua ETF Bitcoin spot yang baru-baru saja ini disetujui mencapai volume 4,5 miliar pada hari pertama. Sebuah laporan dari CoinShare mengatakan arus masuk ke produk kripto Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 12 Januari melebihi arus masuk Kanada, Jerman, dan Swedia. Jadi cukup keren pada saat itu ya. Nah, inti dari ceritanya ini ada semacam seperti Easter egg ya, Easter egg yang mungkin hanya dipahami sama beberapa orang saja. Nih, kalau kalian melihat kata-kata ini ya, Vanek menyarankan ETF tersebut dengan Bitcoin berjangka telah dihapus karena SEC menyetujui sarana investasi spot Bitcoin. Nih, kalian pahami kata-kata ini. Ini adalah Easter egg yang mungkin cuma sebagian orang saja yang paham ya. Karena SEC menyetujui sarana investasi spot Bitcoin. Berarti secara tidak langsung Vanek itu bukan mengkonfirmasi ya. Vanek itu sepemikiran dengan saya. Vanek itu sepemikiran dengan saya. Kan saya bilang di beberapa video, Bitcoin ETF spot itu bukanlah good news. Itu bisa menjadi good news, bisa menjadi bad news, alias neutral news. Vanek ini menyadari bahwasanya adanya SEC yang telah menyetujui investasi spot Bitcoin itu berefek atau berimpact bahwasanya harga Bitcoin itu agak akan selamanya harus long, gak akan selamanya harus naik untuk mendapatkan profit yang cukup signifikan. Seperti itu ya. Sambil cek, oh ini udah mulai profit ya, udah mulai profit. Sambil cek dulu. Ini belum termakan semuanya ya. Kenapa saya pakai maker ini supaya murah fee-nya. Ini jadi cuma sebagian aja ini, belum termakan semuanya. Balik lagi terhadap intinya, Vanek berarti itu sama pikirannya dengan saya ya. Kalau spot Bitcoin disetujui atau investasi ETF disetujui oleh SEC, maka semuanya akan yang pintar-pintar, elit global atau perusahaan sekelas Vanek yang besar mempunyai aset 90 miliar dolar itu akan berpikir udah bukan saatnya lagi untuk masang low, udah bukan saatnya lagi untuk naik dan lain sebagainya kayak gitu. Udah bukan masanya Bitcoin harus naik pada saat kita mau untung, kayak begitu ya. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah bilang bahwasanya heat map-nya itu di dalam 30.000. Nah, di dalam CoinGlass-nya nih. Nah, bisa jadi nih
bisa jadi ini adalah latahnya dari si Vanek itu sendiri ya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Ikut-ikutan, FOMO. Latah itu ikut-ikutan atau FOMO ya kalau di dalam bahasa Sunda. Nah, di dalam CoinGlass ini kalau kita cek di order booknya ya guys, ada semacam konfirmasi keras di area sekitar 30.000 ini kan, karena likuidasinya itu mendekat sini. Nah, ditambah lagi, oke, pasti kalian langsung ngebacot, Bang, Vanek kan nggak ngefek apa-apa bang. Iya, memang hitung-hitungan dasar matematika memang kalian benar. 1/10 itu pun total dari keseluruhan aset 90 miliar US dollar dengan 800 miliar US dollar pada saat ini ya perbandingannya. Memang kalau dipikir sedikit, gue tahu tanpa lo kasih tahu juga gue tahu gitu kan. Tetapi FOMO yang terjadi, fear yang terjadi, ketakutan yang terjadi, kepanikan yang terjadi karena sekelas raksasa itu sudah melepaskan beberapa ETF-nya dan melikuidasi seluruhnya. Walaupun memang banyak alasannya, oh itu karena nggak laku aja bang, perusahaannya begini gitu. Bukan, ini lebih dari itu bro. Kenapa saya bisa bilang lebih dari itu? Karena Vanex ini menyadari, bahkan di dalam 7 hari ini udah turun sampai 8,69% ya. Vanex ini menyadari bahwasanya SEC menyetujui ETF ini bukanlah good news tentang Bitcoin gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk mendelisnya saja, untuk melikuidasinya saja. Untuk apa? Dia ini salah satu sarana investasi yang bergengsi di seluruh dunia. Kredibilitasnya dipertanyakan jika dia tetap mempertahankan sesuatu yang merugikan investor-investornya ya. Jadi Vanex ini kan sarana investasi bukan hanya kripto saja, ada reksadana, saham dan sebagainya. Kredibilitasnya itu dipertanyakan ketika dia mempertahankan atau merekomendasikan hal-hal yang memicu kerugian para investor-investor yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi faktor pertama, kenapa Vanex mendelis itu ya memang karena tidak laku. Faktor kedua, dia sadar bahwasanya ETF ini akan menjadikan dampak netralisasi gitu terhadap Bitcoin, alias ya cuma dikocok-kocok aja, dinaikin ke atas, fluktuatifnya aja yang kencang ya, antara atas dan bawah, long dan short. Tidak ada signifikan seperti dahulu, harus long kalau memang mau untung seperti itu ya. Terus yang ketiga, jika perbandingan aset Vanex ini masih kalian bandingkan dengan kapitalisasi pasar yang ada di dalam Bitcoin 800 miliar dengan 90 miliar, itu pun 90 miliar kan nggak semuanya, memang benar. Tetapi rasa ketakutan, rasa fear itu kadang-kadang menjadi FOMO dan seperti kayak otomatis beruntung terhadap beberapa aset-aset besar lainnya. Sekarang Vanex, besok apalagi kayak begitu. Nah, bisa jadi ini ya, clue yang saya berikan itu juga benar. Akan terjadi suatu berita yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin ini berkaitan dengan raksasa investasi ya. Cluenya kan seperti itu ya, berkaitan dengan sebuah institusi atau sebuah entitas ya, seperti itu yang saya ramalkan di beberapa video saya yang lalu. Kapitalisasi pasar perbandingan antara Bitcoin dan Vanex memang sedikit, sekali lagi saya gitu, tapi itu tadi loh, FOMO-nya atau fear-nya. Kalian harus ingat ya, dalam 24 jam ini Bitcoin terus turun, dan dalam 7 hari ini turun sebesar kurang lebih 8 atau sampai 9%. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah kemakan semua. Udah tidak ada open order, tapi ini sedang minus 0,98%. Lalu bang, inti dari video ini apa? Inti dari video ini adalah supaya kalian tahu bahwasanya ETF ini bukanlah good news. ETF ini bisa dijadikan good news untuk sebagian pihak yang berkepentingan. ETF ini bisa menjadikan sebuah bad news bagi orang yang memang tidak menyukai SEC approve ETF gitu loh. Jadi emang pendapat saya ETF ini bukan good news, tapi memang netral news. Bisa dikatakan good news, bisa dikatakan bad news. Nah terus itunya apa bang? Kalau basa-basi aja. Intinya menurut saya Bitcoin dalam waktu dekat ini akan berubah kepala, akan menjadi kepala 3, akan menjadi kepala 2 di beberapa bulan lagi, kayak begitu ya. Dan tidak seperti halving sebelumnya. Walaupun memang lu bilang bahasanya oh bang, tapi kan Bitcoin itu akan menjadi 1 miliar. Iya, tapi butuh jatuh dan butuh drama besar lagi untuk menaikkan Bitcoin ke harga atasnya lagi. Dan sekarang drama-dramanya, bau-baunya, aroma-aromanya, dan intensitasnya yang ada dalam sekitar kita itu semuanya bad news semuanya, atau berita buruk semuanya. Dan berusaha Bitcoin itu agar ke kepala 3 lagi. Dan saya yakin di dalam Februari ini bisa jadi menjadi kepala 3 lagi. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.